Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Seperti biasa, pada bapak-bapak dan saudara sekalian, yang mau ngopi dulu silakan ngopi, yang mau ngerokok silakan ngerokok ya. Ngopi, rokok, ngerok, ngopi ngolah pikir, rokok roh se pokok. Sapa wonge kang gelem ngolah pikire bakal weruh perkara-perkara sing pokok. Pun monggo. Kalau kakinya, dengkulnya mulai pegel, kemeng-kemeng, kesemutan, yang memblonjor monggo silakan blonjor. Nah, yang pinggangnya mulai kemeng, ya, punggungnya pegel, silakan nyari sandaran. Jangan lupa cari sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah jomplang. Monggo silakan. Ayo, aku juga tak ngopi dulu. Ngopi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Padang rokok ya. Corona ngerokok jeng apa? Rokona. Kopi jeng rokona. Ini corona kelihatannya. Kopi jeng rokona. Ini bahasa baratnya begitu. Bahasa baratnya corona. Kopi jeng rokona itu bahasa kawalu apa kawali Pak? Kawali. Pak Jul wajahnya seger malam ini. Iya. Enggak kayak seger sumringah ya. Enggak kelihatannya itu kelihatan bersih. Abang Sang lihatnya dari jauh. Iya. Kalau mau dipastikan yang deket ya yang lihat. Seger deh. Nah ini sekali ya rada telat sithik. Biasanya duluan kan. Iya. Ya maklum. Ayo silakan monggo. Ayo silakan. Lebih seger lagi kalau besok gitu. Lebih seger lagi besok malam. Lebih seger lagi. Hari kedua, hari ketiga, wah lebih seger ya. Meresap. Meresap. Mbak Nur bingung ya apa nih ngomongnya apa ya, yang paham-paham aja lah yang ngopi Mbak ya, itu rokoknya dirokok dulu. Ayo yang bikin kopi itu, yang bikin kopi gitu, yang kayak kasih ngopi, yang bikin kopi gitu. Biar kayak kopi, orang yang dalam ngopi tenang, ini ngopi tenang. Itu kira bahasa basi, yang ngopi, tabarukan udah, tinggal kita diskusikan, kita tafakur, kita rembuk bareng-bareng. Kita renungkan bareng-bareng.
malah diajak ngobrol gitu malah Yasir yang gerah. Kipas-kipas. Nah, ngono kan bisa anteng ya, Pak. Ngaji ya wis ngopi, wis rokokan kan anteng. Enggak galau. Ngarane ngerokok, ngarane ngopi yo malah galau ya. Keringat-keringu ya, Pak. Bete. Yang cepat ngantuk berarti yang nggak ngopi. Iya. Ya, kita lanjutkan kembali lanjutin. Ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh nggak apa-apa? Kalau ada yang mau ditanyakan, ya Pak, ya Pak. Berkaitan sama Rebu Wekasan. Berkaitan dengan Rebu Wekasan. Saya dulu pernah dengar ada kiai bilang itu Rebu Wekasan itu dalam rangka memperingati jatuh sakitnya Rasulullah. Karena hari Rebu itulah Rasulullah pas jatuh sakit karena habis diracun, sehingga Rebu Wekasan itu diperingatin oleh para ulama untuk kita agar waspada pada Rebu Wekasan itu, bahwa Rasulullah itu meninggalnya, wafatnya karena diracun sehingga sakit selama 11 hari sebelum meninggalnya. Jadi para kiai, para ulama mengajarkan doa tolak bala atau misalnya memohon agar tidak terjadinya bala dalam rangka Nabi saja yang paling bertakwa, paling beriman, paling mulia akhlaknya itu aja masih bisa disiasati, bisa ditipu dan bisa diracun dan dibunuh dengan cara yang sangat tidak terpuji itu. Sehingga kita sebagai umatnya harus selalu waspada. Jadi biar nggak lengah seperti itu Pak ya. itu persepsi. Oh. Persepsi. Ya kan? Boleh aja orang berpersepsi apa. Boleh ada. Tapi di kitab-kitab itu disebutkan justru ulama-ulama ahlul kasab itu menyaksikan bahwa di Rebu Wekasan itu Allah menurunkan bala. Satu kaul dinyatakan, nanti kita ada itu. Salah satu di Al-Mujarobat 3.200 bala. Satu kaul mengatakan 3.600. Tuh, makanya di Rebu Wekasan itu, makanya pilihannya Rebu Wekasan. Tuh, ya. Terus cara mulanya apa ya? Karena ada keterangan itu, sehingga ulama-ulama kita membuat kiat. Gitu. Kalau masalah Rasulullah sakit, ya, Rasulullah sakit. Nggak semua orang tahu kalau Rasulullah itu sakit hari Rebu. Ya kan? Nah, lama-lama tamu Rasulullah itu wafat hari Rebu. Jadi bala yang paling besar, bencana paling besar itu ketika umat ditinggalkan oleh Rasul. Bala yang paling besar ketika umat ditinggalkan oleh Rasul. Itu begitu sebetulnya. Tapi karena kronologisnya wafatnya Rasulullah itu lewat sakit. Jadi di hari Rebu itu, di hari Rebu akhir bulan Safar, Rasulullah sakit selama 12 hari, sehingga Rasulullah wafatnya hari Senin. Gitu. Rebu akhir ya kan, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau Rebu akhir itu tanggal 30, ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tanggal 12 Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal, sehingga memperingati maulidnya Nabi sekaligus ya kaul
memperingati wafatnya Nabi. Artinya yang tersirat, kalau kita mengingat Rasulullah, berarti ingat perjuangan hidup Rasul dari mulai lahir sampai beliau wafat. Bukan memperingati hari lahirnya dan hari wafatnya. Sudah sejauh mana kita mengikuti perjuangan Rasulullah dari mulai Rasulullah lahir sampai wafat. Tuh, sebetulnya. Dan untuk mengenangnya, jadi Rebuh Kepas-Pasan, kita banyak beramal kebaikan. Plus kalau itu dianggap satu bala, ya ayo kita lakukan tolak bala. Bukan hanya dengan melakukan kebaikan dan doa-doa, tetapi ayo sarana tolak bala dilaksanakan, suruh memperbanyak karena as-sodaqatu tafa'ul bala. Itu. Nanti kalau cerita racun-racun begitu, nanti akhirnya akan ditanya, saya ngeracun sopo. Ya kan? Akhirnya ada seolah-olah ada kejadian kriminal, nanti malah menimbulkan perkara. Gitu benar? Gitu. Sebetulnya. Tapi Rebuh Bekasan itu memang orang-orang ulama ahlul kasab yang mencanangkan itu. Dan yang pasti kalau itu diamalkan, di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai kebaikan. Satu, minimal ada silaturahmi. Yang tadinya tidak bersilaturahmi, dengan media Rebuh Bekasan kita bisa ajak orang silaturahmi, dianjurkan nggak dalam Islam. Nah, di dalam silaturahmi kita ajak sholat sunnah, sholat hajat, apa sholat tahajud, apa sholat tasbih. Setelah itu kita adakan wirid, dzikir, itu ya kan, tirakatan misalnya. Terus kita berdoa tentunya kalau berdoa minta kebaikan, nggak mau minta keburukan, nggak ada orang minta turun bala. Itu doa tolak bala, itu bah intinya. Karena kalau kita fokus pada Rebuh Bekasannya haram. Rasulullah nggak pernah mengajar. Justru disinilah kita harus husnudon bahwa aslinya, hakikatnya semua hari itu baik, kan gitu. Tapi kan di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Begitu Pak sebetulnya. Banyak pemirsa itu ada. Saya kalau yang lalu juga saya menjelaskan tentang itu. Bisa aja menjelaskan itu di pengajian pun saya menjelaskan tentang itu. Bagaimana istrinya Rasulullah, ya kan? Bagaimana cinta itu karena ungkapan cintanya kepada Rasulullah, ungkapan cinta, saking cintanya, sehingga dengan wafatnya Rasulullah, dengan sakitnya Rasulullah, itu orang cukup merasakan musibah. Bagaimana kalau Rasul sudah tidak ada? Nah, sekarang nggak ada Rasul, ya bagaimana ulama sudah pada wafat sementara penggantinya belum ada. Itu ingat dulu ketika kosong, saat kosong tidak ada kerasulan, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, itu lebih kurang sekitar 600 tahunan lah ya. Kosong, nggak ada kenabian Pak, nggak ada kerasulan, orang hidup dalam kegelapan, musibah itu. Musibah yang paling besar adalah musibah akidah. Nah itu yang dinyatakan itu. Itu nggak bisa ditolak, Rasul sudah wafat. Nah, kalau sudah ya sekarang kita menjaga supaya ulama kita ngajak itu biar kumpul-kumpul ulamanya. Kalau ada umat kumpul kan ulamanya nanti mikirin umat akhirnya ya kan. Nah ini ulama udah sepuh, yang muda-muda semangat naibun anil ulama. Siap-siap yang muda, belajar yang tekun untuk menggantikan para ulama yang wafat. Jangan patah tumbuh silih berganti, jangan. Sebelum patah sudah tumbuh. Nanti kalau nunggu patah baru tumbuh, ya saya nyirami sopo. Paham Mbak? Support. Nah itu, jadi ada motivasi. Bisa dipahami Pak ya? Ayolah. Enggak mutlak, tidak mutlak. Makanya hitungannya pas. Hitungannya pas.
Tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir, tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat. Kenapa? Pas di Rebu Wekasan sakitnya selama 12 hari. Gitu ya Pak? Iya. Ada lagi Pak? Nggak apa pendapat apa boleh, nggak apa-apa. Boleh. Itu juga iya. Saya juga pernah jelasin setelah sama. Itu kan kronologis ya. Asal usul, asal mula ada Rebu Amalan, Rebu Wekasan. Jadi tetap ulama-ulama kita. Iya Pak. Ada lagi nih. Mau nanya Pak Kiai hubungannya sama doa tadi Pak Kiai. Iya, iya. Allah kan Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya tanpa meminta atau tanpa berdoa, Allah udah kasih. Iya. Ya, itu kan begitu ya Pak Kiai. Iya. Nah, terus selama ini dari maghrib sampai subuh, perasaan doa saya itu aja, diulang-ulang kayak rutinitas. Iya. Kok kesannya itu kok Allah itu takut lupa, padahal Allah kan nggak mungkin lupa kan, nggak ngantuk, nggak tidur. Kesannya kok Allah itu lupa, kok diingetin terus maghrib begitu doanya terus diulang-ulang dan rutinitas sampai mati kita berdua begitu. Dan Allah nggak pernah lupa ngasih kan? Iya, nah nggak pernah lupa ngasih. terus ini nggak pernah lupa ngasih kan? iya nggak lupa ngasih. Iya. Terus yang ingin saya tanyakan ini Pak Kiai, statusnya kalau misalnya makomnya gitu ya, kita nggak minta tapi lebih ke apa namanya memuji. Nah itu tinggian mana Pak makomnya antara doa sama memuji? Dia nggak minta tapi muji-muji terus. Saling berkait. Tinggian mana itu antara doa sama muji? Saling berkait. Nggak mungkin saya minta tanpa memuji. Soalnya saya pernah dengar, bukan pernah dengar, pernah sholat di tempat lain, permintaannya kayaknya nggak begitu banyak, lebih Iya. banyak muji. Makanya saya di sini saya tanyakan, apa statusnya lebih tinggi memuji atau meminta? Ya, boleh nggak saya jawab biar rinci Ya boleh. dari apa yang tanyakan. Yang pertama, tadi katakan kan kita ini berdoa dari maghrib sampai subuh, bahkan mungkin dari subuh sampai isya lah. Kan itu aja doanya. Iya, ya, doanya itu Nggak aja. pernah ganti-ganti. Kan itu seolah-olah itu Allah apa lupa kan? Nggak diminta aja ngasih ya kan? Iya. Kalau Allah kan nggak pernah lupa. Yang lupa mulu kan sampean. Diulang-ulang aja lupa mulu, apalagi nggak diulang-ulang. Iya, iya. Hah? Simpel nggak jawabnya? Allah udah lupa, orang nggak diminta aja ngasih. Kenapa doanya itu terus diulang-ulang? Allah udah lupa enggak? Kita ini loh diulang-ulang aja lupa, apalagi nggak diulang-ulang coba. Diulang-ulang aja lupa, Allah sama ngomong mana nggak diulang-ulang. Apa zaman baca Fatihah itu tidak ada kelalaiannya? Kadang lalai. Ah ini malah Fatihah diulang-ulang, ngomong itu terus. Kenapa sampai saya lali terus diulang-ulang? Lalu kok benar diulang-ulang? Iya. Pribon? Kurang puas jawabannya apa gimana? Kok simpel banget jawabnya? Gimana ya Pak? Kalau aneh aja menurut saya. Saya pernah lihat, pernah dengar doa itu, menurut saya kok aneh gitu Pak Yai. Yang Kok aneh? anehnya gini, kok dia lebih banyak kemuji terus, mintanya kagak, nggak banyak gitu maksudnya. Ya maksudnya mintanya cuman terakhir aja, robana hatinya videonya katalah itu doang, muji terus. Itu kan itu pol-polan jalur aneh udah. Ya sama jagat iya. Iya, nih akhirat pengen banyak. Kalau umum paling banyak cuma itu mana? Kalau umumnya kan terus nyambung ini simpel doang. Iya. Itu terakhir udah muji terus awalnya, begitu terakhir itu udah selesai. Yang penting kan dia yakin. Makanya di sinilah Pak. Tadi kan saya kalau saya tanya juga mungkin jawabnya bingung. Kenapa sih Al-Fatihah itu? Kok kalau nggak dibaca dalam sholat, sholatnya gak sah, sholatnya batal, itu kenapa sih Jane? Itu pertanyaan yang paling gampang, kabeh wong apa? Cuman kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan cuma apa? Dan orang tahu artinya. Tahu kan artinya? Nah, iya.
Paham? Paham juga. Terus apa yang tersirat di dalam Al-Fatihah sehingga begitu pentingnya? Duh. Sampai tahu karena tertulis sehingga sampai baca dan sampai hafal. Terus menganggap saya paham, kan gitu. Terus kalau paham, apa yang tersirat di dalam surat Al-Fatihah begitu pentingnya? Pujian dan doa itu isinya. Isinya pujian dan doa. Apa Pak? Pujian dan doa aja isinya. Pujian dan doa. Pujian dan doa. Sebagai umul Ya, kitab. pujian, ya kalau redaksinya kan pujian dan doa. Tapi di balik pujian dan doa itu kan ada yang tersirat. Apa yang tersirat di balik pujian dan doa itu? Beda loh tersurat. Itu kan sampai memahami dari baca. Ya. Bukan paham. Sesuatu yang tersirat itu adalah sesuatu yang muncul dari kesadaran rohaninya. Itu tersirat namanya. Gitu. Kalau alam semesta ini misalnya, kan tidak ada tulisan apa-apa, tidak tersurat, tapi tersirat. Kenapa? Sejauh mana kesadaran kita? Paham nggak? Bisa dipahami nggak Pak? Entah gelentreh nong ini. Adalah itu sangat penting sekali. Yang tersirat, jawabannya simpel Pak. Mendidik kita supaya beradab. Udah. Makanya Abdul doa Al-Fatihah. Al-Fatihah itu seutama-utamanya doa itu Al-Fatihah. Di mana utamanya? Mendidik kita supaya beradab. Kita butuh nggak sama Allah? Nah, nek butuh, adab pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kenali dulu Allah itu. Kalau zaman kenal sama Allah, percaya karo Gusti Allah, yakin karo Gusti Allah bahwa Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perlu kenal nggak sih Pak? Jadi kenal itu perlu. Nah, setelah kita kenal, oh ternyata Allah Ar-Rahman, Engkau Maha Pengasih. Muji nggak? Ya, muji. Muji karena apa? Mungkin nggak sama muji saya tanpa kenal saya? Nggak mungkin. Yang dipuji apanya? Ini kesadaran bukan? Iya. Kecerdasan spiritual. Terus apa? Bukan hanya Ar-Rahman Ar-Rahim kita muji. Setelah saya kenal, apa? Ternyata Alhamdulillah. Ternyata segala puji kepunyaan Allah. Pujian bukan? Kenapa? Rabbul Alamin. Pujian bukan? Pengagungan. Mengagungkan Tuhan. Wujud kerendahan diri kita dan kebesaran Tuhan itu kita wujudkan lewat doa dengan pujian-pujian itu. Habis itu apa? Benar-benar memang dia sangat maha terpuji. Akhirnya diulang. Dia benar-benar Ar-Rahmanir Rahim. Diulang apa tidak? Ulang. Terus ternyata engkau yang aku kenal sebagai Rob itu Malik Yaumiddin, yang punya kekuasaan untuk memberikan balasan setiap apa yang dilakukan hambanya. Mana engkau yang menguasai pada hari pembalasan. Sudah ya Allah, aku sudah kenal dan aku telah memuji engkau. Dan aku nyatakan sekarang dengan penuh keyakinan, Iyyaka na'budu. Kalau gitu ya Allah, ya Rob, hanya kepadamu aku mangawulo, aku mengabdi. Mengabdi itu bekerja apa tidak? Bekerja. Beraktivitas apa tidak? Kawulo itu nyambut gawe. Nyambut gawe ning nglayani Gustine. Hamba itu bekerja, beramal, melayani majikan. Makhluk itu beramal, berbuat, melayani kholiknya. Kita sebagai makhluk sang hamba, kholik sebagai rob kita. Nyambut gawe apa betul? Bar muji-muji, bar kenal, muji-muji, tahu persis, terus kita bekerja. Kerjanya penuh keyakinan apa tidak? Saya contohkan, sampan bekerja
punya majikan, kaya raya, perusahaannya di mana-mana, tingkat internasional ada. Ayo menapa betul? Kenapa? Nggak bakal dipecat saya, perusahaannya banyak. Nggak ada khawatir untuk tidak dibayar. Bekerja aja dengan cinta. Kenapa? Yakin mesti dibayar. Sehingga hanya kepadamu saya bekerja, mangawulo. Hanya kepadamu kami beribadah. Baru kalau sudah kerja, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kok saya minta tolong berharap. Itu ada, Pak. Jadi satu kenal dulu dong. Setelah kenal, wah hebat ya. Ternyata ini ya, nah, ya udah deh kalau itu hanya kepadamu saya mangawulo, saya kerja. Dan hanya kepadamu kami berharap pertolongan. Dari pertolongan yang paling tinggi adalah ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu yang paling tepat. Apapun yang kita dapatkan dari jalan yang lurus akan membawa keselamatan dan kenyamanan. Itu paling tinggi, kebahagiaan ada di situ. Jadi yang tersirat di sini satu, berpikir dulu, baru kenal dulu terus kau pikir, kenal, wah Pak Tarso, tak pikir-pikir Pak Tarso ini, kalau membuat pernyataan, ya udah kalau gitu dengan atas nama Pak Tarso. Kenapa? Pak Tarso itu orang yang maha pengasih, betul nggak? Cuma ngomong tok, gak mikir, mentak fakuri aja enggak tahu kenal. Berpikir dulu baru berbicara. Satu, ya. Kedua, mendengar dulu. Untuk memahami, melihat dulu, baru menilai. Melihat itu untuk apa, Pak? Untuk mengenal, kita mendengar. Di sana ada Mbah Nur, ya kan? Mbah Nur itu, wah dia pedagang es krim yang luar biasa. Kan baru dengar, terus melihat. Awalnya dari mendengar, kemudian melihat, ya kan? Dalam melihat kan mesti dekat, Pak. Ya. Dengan mendengar dan melihat, kenal nggak? Kenal. Terus kita, bener-bener kita pikirin, tak pikir-pikir, bener juga Mbah Nur itu. Wongnya apa itu jualan es krimnya enak. Waduh, Mbah Nur bilang es krimnya enak. Memuji apa tidak? Memuji. Wah, Mbah Nur itu luar biasa ini nih. Pengasih dia, penyayang, roman. Betul nggak? Setelah mendengar, melihat bisa menilai kan? Dengan penilaian yang benar itu kita memuji juga dengan memuji dengan cara yang benar. Karena kita sudah mendengar. Jadi mendengar, baru menilai. Mendengar, melihat, baru menilai. Baru komen. Kita kan nggak biasa gitu, Pak. Kita belum udah komen dulu, belum paham, belum ngerti yang sebenarnya, udah menilai, sudah komentar. Itu loh yang kadang menimbulkan itu. Jadi itu yang tersirat, betul Pak tidak? Suruh kenal dulu, kenal dengan cara mendengar dan melihat, menyaksikan. Kalau sudah kenal baru asyhadu alla ilaha. Tahu benar, saya saksikan. Bagaimana buat kamu setelah kamu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Udah saya melakukan ini dengan atas nama Dia. Karena saya yakin Dia itu yang maha kaya. Saya bekerja atas nama Dia. Dan saya tidak takut itu tidak dibayar. Karena yakin, udah saya bekerja tanpa memikirkan bayaran. Oh, sampai ngaji aja udah mikir bayaran loh. Pahalanya piro ini. Paham ya? Udah itu dua. Yang ketiga, bekerja dulu baru berharap. Gila bener Mbak? Yeah. Kita punya harapan, kerja dong. Kalau kamu berharap, dia tahu Mbak Nur maha pengasih, dia tahu maha kaya, dia maha itu. Bekerjalah. Yakin pasti ada harapan nggak? Ada. Makanya ujung-ujungannya iya karena butuh, wa iya kan. Itu yang mesti disadari. Kita sudah belum beradab dengan Tuhan. Pun ujung-ujungnya
Amin. Apa kabul? Kabul apa amin? Amin. Amin. Kabul saiki dadi TNI. Biyen kabul waktu masih marinir di Surabaya. Pas jadi komedian ganti tes. Itu dulu namanya kabul. Waktu main duduk. Pripun Pak Tarso? Nggih. Paham. Halo. Nggih, sampun. Udah. Sampun. Jadi Allah lupa nggak? Seolah-olah Allah lupa nggak? Allah yang lupa apa kita yang suka lupa? Kita. Makanya diulang-ulang rapopo. Mergo Fatihah itu udah doa yang paling utama. Subuh sampai Isya ya mesti Fatihah ping 17. Bukan Allah lupa, seolah-olah jenengan sing lupa. Bujine ora ngerti. Diulang-ulang ora ngerti, lali umur ora diulang-ulang sampean. Gini betul? Iya. Lah ya udah. Aneh nang betul? Aneh nang betul? Kalau udah paham nggak aneh, Pak. Nah, Tadinya aneh. aneh karena belum paham. Oh ngilangi anehnya itu Gusti Allah dianggap aneh. Udah paham nggak aneh. Iya. Jadi betul aneh. Betul. Betul dong. Rasional bisa diterima akal, bisa dipatikan dan bisa dibuktikan. Nah, makanya sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Masih? Nggak apa-apa, aku nggak batasin. Kalau masih nggak apa-apa, kalau masih daripada pulang unek-unek. Ribon, Mbak? Pak Tarso, ribon. Cekap. Yang lain mau namanya apa? Ribon? Cekap, Pak Sul, Pak Anur. Cekap, nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Wabarakatuh.